Swatch. Bilang Swatch itu ya. dia. Ya. Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini kita akan membahas Ultraman Zerd. Mana? Kayak Gambar lainnya. Enggak, ini aku nanti. Beda ya. Nanti. Oke. Ultraman Zerd. Waktunya Ultraman lagi. Nah, Ultraman lagi. Habis ini masih ada sebelum kita ke Max. Ya, Nexus dulu. Oh iya. Nexus Iya, Ding. dulu. Sebelum kita ke Nexus masih ada Grid sama Power Rad ya. Neos. Masih ada Neos Oh, juga. Neos juga ya. Aduh, Neos aku Neos juga. tuh nggak nonton, aku harus nonton dulu. Ya. Sama ada Ultra 7X. Aduh. Itu Iya. itu ada kan? Ada, tapi kelewat OP. Iya, itu tuh tapi Aduh, nanti. iya. Tenang aja, kita akan bahas semua Ultraman nanti. Betul. Karena Mas Bagas emang suka banget sama Ultraman. Betul. Kamen Rider aku. Ya. Oke, langsung aja Ultraman Zerd. Ini dulu adalah Ultraman yang tayang di TV dua-duanya. Yes. Dua-duanya tayang di TV dan Betul. aku nontonnya cuman di TV. Aku nggak sempet nonton ulang dan sebagainya. Ya. Dan itu masih Dan itu kan sangat membekas di ingatan. Ultraman movie tayang di TV itu kan kayak sebuah privilege ya. Maksudnya kayak zaman dulu tuh astaga ditayangin. Kita nggak ngerti nih apa, tapi suka tokusatsu, aku pribadi suka tokusatsu, nonton Ultraman di TV, movie gitu sebenarnya sama kayak Godzilla, tapi ini kan Ultraman gitu loh. Jadi wah, ini Ultraman Dan apa, ini gitu. aku kalau nggak mohon koreksi kalau, tapi yang jelas aku nonton ini, nonton Ultraman Zerd ini sebelum ada Gaya movie. Oh iya. Gaya movie dulu kan tayang di TV. Betul, Riz. Ini dulu. Nah, ini dulu kan. Jadi ini dulu. dulu ketika masih bocah tuh angan-anganku ini tuh series. Nah, habis itu kan minggu depannya ditayangin yang kedua kan. Ya, Ultraman benar. Zerd juga kan. Benar, Terus benar. loh, kok nggak lanjut? Nah, baru pas ketika udah kenal internet lebih jauh, Ya. ngerti kalau oh alah cuma 2. Ya, cuma 2. Nah, yang lebih paham Mas Bagas sih yang nanti ngulik itu kenapa kok cuma 2, kenapa kok anu. Kalau alasannya kenapa cuma 2, aku juga sebenarnya nggak terlalu tahu. Tapi yang jelas ini tuh ternyata konon katanya, Riz. Konon katanya. Ini tuh ada polemik tersendiri di TV apa gitu ya, TBS atau apa gitu. Pokoknya Suburaya ngajuin judul Ultraman, TBS-nya nolak. Salah satu yang judul yang diajukan tuh Asahi lah. Asahi itu nggak tahu, Asahi itu kayaknya Toei. Oh iya, Ding. Kayaknya Toei, produknya Toei. Nah, salah satu yang ditolak tuh yang diajukan Suburaya itu Ultraman Neos. Jadi judulnya tuh tahun 96, movie-nya tahun 96 rilisnya ya. Itu tuh udah ada Ultraman Neos secara judul, konsepnya mau apa? Remake Ultraman gitu. Yang akhirnya nanti tahun 2000 Ultraman Neos tuh juga remake-nya Ultraman. Tapi kemudian entah gimana caranya ternyata nggak gol akhirnya Suburaya mencoba untuk ya udah kita bikin sendiri aja untuk rilis di Film ya. film layar lebar. Karena gitu. layar lebar tuh kan lebih Independen. ya. Sebenarnya nggak juga sih, tapi ya apa ya, manuvernya lebih enak. Ya, Karena nggak harus ngeakomodir TV dan lain sebagainya, rating dan lain sebagainya gitu. Makanya kemudian Zerd itu buatku jadi sesuatu yang aneh sekali. Betul. Soalnya sebelum nonton Zerd, aku udah kepapar sama 3, ada ini agak ya. Iya. Iya nggak sih? Iya. Faktanya 3 itu kan tayang di tahun yang sama sama Zerd. Oh iya. Bulannya duluan Zerd kalau nggak salah. Zerd 1 ya. Zerd 1 itu kayaknya bulannya duluan Zerd di tahun 96, habis itu 3 gitu. Nah, makanya aku setelah nonton Ultraman dan dulu terbiasa nonton Taro, itu kan emang heroismenya kuat ya. Anak-anak loh. Anak-anak itu walaupun setelah nonton ulang tuh kayak emang lagi ada ngocol-ngocolnya juga sih. Tapi Zerd ini memang dari awal udah goblok. Memang kemasannya tuh film Ultraman komedi. Bener. Gitu. Karena pegawainya itu pegawai apa Riz? Pom bensin dengan garis-garis pakaian atau seragam tuh kayak KFC. Nah, itu dia. Berubahnya juga pakai sikat gigi. Gitu. Itu hal yang mungkin tidak ada yang bisa melupakan. Soalnya kalau nggak bersih, nggak bisa berubah. Iya. Jadi ada titik ketika belum bersih, baru berubah. Dan itu aneh sekali karena apa? Berubahnya itu di dalam kamar mandi. Tapi dulu tuh otakku ini kok nggak hancur. Nggak hancur. Ya. Soalnya semuanya kan biasanya di luar lapangan ya. Dan siapa sih nama tokoh utamanya tuh? Aku lupa. Itu tuh tokoh utamanya tuh juga sama sekali tidak mencerminkan hero. Tidak seperti hero sih dia. Iya, secara wujud aku nggak senang teman-teman. Secara wujud. Ya memang dan jelek sih. Secara bahannya Zerd ini
mirip sekali dengan Ultraman Great. Karena pada saat proses produksinya Ultraman Apa Great berarti ini? Spandek bukan? Bukan spandek kan? Soalnya itu bukan kain. iya. Kalau Ultraman normal itu kan kayak kulit ya. Maksudnya baju selam kan. Mereka itu kan pakai baju selam jadi tebel gitu loh kelihatannya. Kalau ini tuh kelihatan tipis, kerutannya kelihatan banget dan memang mirip sama Ultraman Great karena pada saat Ultraman Z ini proses produksi, Ultraman Great itu sama Australia juga lagi dikembangkan. Enggak ding. Ultraman Great itu tahun 90 tapi pembuatannya 90 tapi rilisnya 92 kalau nggak salah. Powered itu 93 kalau nggak salah. Jadi memang duluan dan pakai sistem yang sama kostumnya dengan si Great tadi gitu. Coraknya aneh sih Mas. Makanya mukanya nggak ganteng sama sekali mukanya, kan. Oh ya ampun guys, mukanya itu. Aku nggak ngerti banget kenapa Suburaya. Maksudnya kalau ini sebuah project yang membutuhkan ACC dalam artian film gitu, ini kenapa di ACC? Iya, gitu. nggak ada bagus-bagusnya seperti itu. Tapi secara film komedi Ultraman dapat aja sukses aja. Nah, sukses. aku kan juga nggak suka sirip ya, yang udah nonton review kan pasti ngerti kalau nggak suka sirip, nggak suka Dahina karena sirip. Ini tuh aku lebih nggak suka. Ini sirip banget. Siripnya panjang. Siripnya panjang. Iya. Cuman pakaian ini, bahan ini jadinya tidak punya sirip punggung. Kalau pakai baju selam kan ada sirip punggung yang menyembunyikan resleting. Kalau ini kecil banget. Jadi kalau dari belakang tuh kelihatan banget ini orang pakai resleting gitu. Nah, film pertama itu masih beneran udahlah Ultraman biasa. Iya. Buatku yang menarik film kedua. Betul. Film kedua tuh ini. Iya. Apa namanya? Ada Darkseid ya namanya atau apa? Shadow. Ultraman Shadow. Aku tuh robot dia. Ini tuh agak lebih serius dibanding Z pertama. Betul. Tapi tetap aja goblok. Tetap goblok. Cuman aja goblok. Ada apa ya pelajarannya? Ada pelajarannya. Kalau yang pertama itu benar full ngocol. Full itu benar nggak ada yang bisa dipetik lah dari sini. Nah, kejadian di tempat bensinnya juga. Iya. Tapi yang kedua ini udah secara cerita lebih mendingan. Orang yang pertama aja musuhnya kan dua kan. Iya. Yang satunya musuhnya tuh ngeluarin monster terus dia tuh sambil merhatikan Zerd berantem sama monster itu dia kenapa dia nggak ngelakuin gerakan ini ya? Kenapa? Gitu dia ini monsternya. Gitu. Jadi ya udah. Nah, yang kedua aku setuju sama Daris. Lebih apa ya? Secara sinematografi juga lebih oke, Mas. Oh ya, lebih oke karena adegan-adegannya tuh terlihat lebih disiapkan. Betul. Tidak kayak Zerd pertama itu benar kayak asal syuting kok. Ya. Jadi mungkin ini juga kali Riz ya. Selama bertahun-tahun sejak 80 kan tidak ada serial Ultraman Jepang. Iya kan? Kecuali Ultraman Great tadi yang Australia. Nah, tapi kemudian Jepang membukanya dengan film layar lebar. Artinya mau bikin gimana pun juga pasti diterima nih. Orang udah kangen kan? Gitu. Nah, yang kedua itu dimulai secara plot juga bagus banget. Dibuka dengan pertarungan Zerd sama Shadow. Zerdnya kalah dan dia takut untuk berubah, takut ngelawan Shadow lagi, makanya dia belajar karate kan. Ya karena kuat banget Shadow itu memang. Jadi dia diciptakan untuk melawan Zerd kan memang. Gitu. Dengan alasan yang sebenarnya kocak juga sih. Tapi maksudku struktur ceritanya lebih ada Zerd juga itu. Betul. Aku jadi bisa seperti biasa tayangan shonen itu kalau ada yang bisa dipetik pelajarannya tuh menyenangkan. Jadi Master ajari aku tendangan itu gitu. Lah kenapa kamu mau minta ajarin itu? Aku butuh lebih kuat. Oh ya udah, ayo ikut aku. Gitu. Diajarin. Pada saat sebelum diajarin tuh dia di pura-pura mau dipukul gini kan kaget terus jatuh. Nah, pas dia berhasil ngelakuin tendangan lompat itu untuk nendang bola yang digantung tinggi banget, setelah berhasil gurunya bilang, "Kamu udah siap. Nggak usah diajarin jurus apapun lagi." Loh kenapa? Terus dipukul lagi di hadapannya, dia diam aja. Nah, kamu udah siap kan ngelawan serangan lawan? Kamu udah oke nih sekarang. Oh, terus dia terus itu lucu. Bagus, bukan lucu, itu bagus banget. Jadi aku agak merasa terkhianati sebenarnya karena dulu pas nonton Zerd itu kan tersebel karena lucu. Tapi kan lucu. Pas nonton yang kedua kok serius? Ya tetap ada lucunya, tapi lebih imbang gitu. Jadi Zerd 2 itu buatku
cukup memorable sih. Iya, memorable. betul. Sebenarnya Shadow itu juga Ultraman yang memorable kan, hitam kuning. Shadow tuh bagus banget. Iya kan, hitam kuning warnanya tuh kayak lebah. Kayak dan kayak tawon. Dan ini semakin menegaskan bahwa emang Zord itu dibikin ala kadarnya. Iya. Setelah ternyata mungkin sukses, ya pasti sukses ada sequelnya ya. Nah, yang kedua itu lebih dipikirin. Yeah. Soalnya shadow-nya keren banget. Ya, tapi kan mungkin ini pembicaraan belakang layar ya. Aksennya itu loh hitam kuning, terus matanya ada anunya. Ada buku mata serangga tuh. Dan Mas ini apa sini? Oh, melancip ya? Melancip, ya. karena itu kan untuk menunjukkan kejahatan kan. Ya. Kan Evil 3 juga begitu nanti. Dan scriptnya itu tidak terlihat patah, bukan patah. Soalnya kalau Zord itu siripnya itu dia hitam, dia tuh merah, terus ada putihnya di sini kan. Nah kalau Shadow itu beneran hitam semua. Jadi dia lebih elegan, elegan. Sebagaimana kita lihat Shadow Moon kan. Betul. Shadow Moon itu kan putih, elegan. Nah ini tuh black sama kuning. Terus tinung-tinungnya itu apa sih namanya? Kuning, color time-nya kuning. Gitu. Nah Zord itu udah mata kuning, badan merah putih, coraknya aneh, color time-nya biru. Apa sih? Terus mulutnya putih gini. Kayak kumis. Gitu. Jadi Shadow itu oke, cuman Riz mungkin pembicaraan di balik layarnya adalah daripada budgetnya buat bikin kostum Ultraman lawan, mending kostumnya Zord kita modifikasi. Dengan desain yang sama, bahan yang sama. Sepertinya nggak kepikiran ke sana sih, atau ini kalau itu jadi karena buatku Mas, Zord itu jelek. Cuman itu jadi identitas. Iya. Kalau diganti jadi nggak Zord lagi. Iya. Maksudnya daripada upgrade apa segala macam. Dan aku mungkin salah ya, cuman aku nggak ngerasa Zord itu pernah di callback deh. Atau udah pernah? Kalau nggak salah aku pernah ngelihat konten YouTube yang soal Ultraman, dia di callback di Regulus. Kalau nggak salah, aku juga belum ngikutin Regulus sih. Nggak tamat pula aku Regulus. Iya. Kalau nggak salah ya. Regulus ya? Regulus namanya. Oh iya. Sampean bilang Regulus tuh, aku mikirnya Taiga. Oh enggak. Beda. Oh ya Regulus belum. Kita juga belum pernah bikin Regulus kan ya? Belum, Regulus jauh. Mas, itu Regulus. Aku bodo amat nama Regulus. Regulus itu. Iya. Masih jauh itu. Nah, balik lagi ke Shadow, pertarungan terakhir aku senangnya adalah, uniknya Spesium Kosennya kan harusnya gini ya, pakai tangan kanan. Dia kan pakai tangan kiri nih, si Zord nih. Nggak sadar sih. Iya, dia pakai tangan kiri gini. Nah, terus pas ditembak sama si Zord, Shadow lebih kuat gitu, sama dia tuh dibalik gini, sehingga sinarnya tuh membentuk X. Kalau gini kan cuma satu, kalau gini jadi dua, jadi dia menang gitu loh. Ini oke juga. Itu nggak masuk akal sih. Terus dia mulutnya kebuka, dia teriak gitu, wah gitu, terus dia balik gini. Itu aneh banget sih. Iya. Kalau si Shadow kayaknya gini deh. Kayaknya itu aneh banget sih, itu aneh tangannya. banget. Gitu. Tapi ya oke lah, maksudku ya itu Zord tuh penuh dengan sesuatu yang unik tuh. Cuman dua film tapi memorable banget. Aku nggak senengnya pesawatnya fully 3D. Ya bukan mainan gitu loh, Riz. Kalau mainan dan pesawatnya keluar dari papan. Iya, ada reklame baliho. Duf gitu. Nah, dengan 3D zaman itu, kalau kita nonton saat ini jadi outdated banget. Tapi kalau mainan masih bisa. Aku nggak ngerti ya kenapa ya. Aku juga nggak ngerti. Tapi mungkin karena memang ini kan waktunya eksperimen ya, dan mungkin secara pendanaan juga nggak oke. Iya, bisa jadi. Kalau aku datang ke Bandai, datang bawa Zord sih kutolak ya. Iya. Kamu ngapain bikin kayak gini gitu. Jadi tapi ini enggak mainan, ngapain bikin mainan gitu. Ada yang kocak juga, Riz, pas ada dua pesawat nyerang monster, terus dihalau sama monsternya, biasa kebakar terus mendarat darurat kan. Yang dua filmnya Panji. Iya sih. Yang dua orang ini bilang, aduh kita mau jatuh terus temennya tuh kacamataan buka laptop gitu. Sebentar, aku mengkalkulasikan kemungkinan pendaratan kita. Oke, ketemu. Berapa kata temannya? 34%. Aduh, aku makin takut kata temannya. Padahal nggak kenapa-napa, mendaratnya nggak kenapa-napa gitu. Ya, begitulah Zord. Tonton Zord kalau ini aku tadi ngecek, aku nggak tahu tapi Prime Video Jepang atau Indonesia nggak ngerti, tapi coba dicek. Iya. Kalau misalnya ada
Tapi biasanya sih nanti di-upload juga di Iya. Suburaya Production di YouTube sih. Bener. Yang jelas Zord itu sangat unik. Ya unik sih. Kita ngobrolinnya di luar dugaan cukup menyenangkan Mas ya. Iya, Padahal iya. aku Zord gak seneng Mas Bagas Iya. soalnya udah gitu. Iya. Cuman ya sebagai film Oke sih, cuma nggak pengen, maksudnya nggak berniat nonton lagi yang gimana sih gitu. Kalau 3 dari Nagaya kan masih pengen lagi gitu. Tapi kayaknya kalau orang koleksi action figure Ultraman terus dimasukin nggak ya? Ada aku punya temen yang dia beli Zord. Oke. Tapi kalau di pairing sama Shadow jadi oke. Jadi oke. Kalau sendirian tuh beneran Iya, jadi kayak. itu dia. Tapi memang Ultra Suburaya itu beneran fluid banget sih. Dia nggak punya aturan gitu. Dia Iya. even dia bisa bikin reboot, dia bisa bikin sama Shinchan kan. Iya. Itu kan saking mereka kesadaran IP-nya luar biasa. Yang baru sama Spider-Man. Ya, itu yang nanti baru kita sama bahas ya. Spider-Man. Kita belum tahu sih. Ya. Kita cek dulu ada nggak gratisannya. Yes. Oke. Soalnya kalau tuh komik Amerika tuh aku biasanya aku kalau mau koleksi, tuh aku nunggu TPB. Iya. Beli isuan tuh aku Iya. agak malas. Nggak rekomen. Susah ngerawatnya. Susah ngerawatnya itu aja Itu sih. dia. Oke, itu aja ya. Oke, itu untuk aja Ultraman soal Z. Sampai ketemu di obrolan Tokusatsu minggu pagi berikutnya. Thank you. Swatch. Bye.